Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Endah dalam mata pembelajaran geografi. Kali ini Miss Endah akan membahas materi tentang geografi untuk kelas 12. Materinya tentang wilayah dan perwilayahan. Bagi kalian yang belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan untuk dipersiapkan dan selamat mengikuti. Sebelum kita lanjut, adakah yang sudah pernah mendengar kata wilayah atau adakah yang sudah mengetahui tentang pengertian wilayah itu? Oke, jika belum ada yang tahu, Miss Endah akan menyebutkan di sini tentang pengertian wilayah. Menurut Budi Harsono tahun 2001 menyebutkan bahwa definisi wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Lalu, selain pengertian wilayah, di sini juga disebutkan konsep wilayah itu dibagi atas 6 jenis, ya. Antara lain yang pertama ada konsep wilayah klasik, mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik di mana komponen-komponen dan wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Yang kedua, wilayah homogen, dari kata homogen yaitu sama, ya, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen atau sama, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen atau berbeda. Yang ketiga adalah wilayah nodal, memiliki penekanan perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Yang keempat, wilayah sebagai sistem, ditandai atas pemikiran bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Yang kelima, ada wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah, baik akibat sifat alamiah maupun non-alamiah, sehingga perlu perencanaan secara integral. Yang keenam, wilayah administrasi politis, berdasarkan suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Setelah kita mempelajari tentang wilayah dan jenis-jenisnya, setelahnya kita akan mempelajari tentang perwilayahan. Adakah yang sudah pernah mendengar kata perwilayahan itu? Perwilayahan adalah usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian-bagian permukaan tertentu untuk tujuan yang tertentu pula. Nah, setelah itu perwilayahan ini dibagi menjadi 5. Ada apa saja? Yang pertama ada natural region atau wilayah alamiah atau fisik, didasarkan kepada ketampakan yang sebagian besar didominasi oleh objek-objek yang bersifat alami. Yang kedua ada single feature region, yaitu wilayah ketampakan tunggal, didasarkan pada satu ketampakan seperti penggolongan wilayah berdasarkan vegetasi, hewan, dan iklim. Yang ketiga ada generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan kepada ketampakan jenis atau tema tertentu seperti di wilayah hutan, hujan tropis. Yang keempat ada specific region atau wilayah spesifik atau khusus, dijadikan dengan kondisi geografi yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Yang kelima ada faktor analisis region atau wilayah analisis faktor, didasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analisis. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dan apa saja contoh-contoh perwilayahan itu? Yang pertama ada perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari.
Seperti yang kalian pernah pelajari ya, iklim matahari itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada zona iklim tropis, yang kedua ada zona iklim subtropis, yang ketiga ada zona iklim sedang, dan yang keempat ada zona iklim kutub. Kemudian yang kedua, contoh perwilayahan Pulau Jawa berdasarkan kondisi fisiografisnya. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada wilayah dataran rendah Jakarta atau zona Jakarta. Yang kedua ada wilayah antiklinorium Bogor atau zona Bogor. Yang ketiga ada wilayah dataran antar montana atau antar pegunungan yaitu zona Bandung. Dan yang keempat wilayah pegunungan selatan. Yang ketiga, ada contoh perwilayahan Indonesia berdasarkan wilayah waktu, dijelaskan seperti berikut. Ya, ada 3 ya di sini pembagiannya. Yang pertama ada wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB, ya. Yang kedua ada wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang ketiga ada wilayah waktu Indonesia Timur atau WIT. Kemudian yang keempat itu ada perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya. Dibedakan menjadi A. Wilayah hutan hujan tropis. Yang kedua ada wilayah hutan musim. Yang ketiga ada wilayah hutan deciduous. Kemudian yang keempat ada wilayah hutan konifer atau hutan berdaun jarum. Dan yang kelima ada wilayah tundra, dan yang terakhir ada taiga. Yang kelima ada perwilayahan negara Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya, yaitu kondisi berdasarkan batuan pembentuk muka bumi. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada wilayah paparan Sunda atau landas kontinen Asia. Yang kedua ada wilayah paparan Sahul atau landas kontinen Australia. Yang ketiga ada wilayah laut dalam meliputi daerah di kawasan Indonesia bagian tengah. Kemudian pembagian wilayah itu menurut Glassman, Budi Harsono, dan Huisman dibagi menjadi 2, yaitu terdiri dari wilayah formal atau wilayah seragam atau uniform, dan yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region. Oke, untuk wilayah formalnya itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi atau tinggi dan rendahnya suatu tempat, kemudian berdasarkan jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur atau karst, kemudian wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Yang B ada wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Misalnya wilayah Provinsi Jawa Barat, wilayah suku Sunda, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah. Kemudian yang kedua ada wilayah fungsional. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contohnya wilayah perkotaan seperti wilayah Jabodetabek, wilayah Bandung Raya, atau di dalamnya terdapat interaksi juga perkembangan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan wilayah dan pembangunan. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah yang ada tidaklah selalu mengalami pertumbuhan yang merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, terutama dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, jaringan, transportasi, dan komunikasi, serta keadaan dan letak wilayahnya. Oleh karena itu, pertumbuhan di suatu wilayah dapat diidentifikasi melalui pusat-pusat pertumbuhan-pertumbuhan yang dapat dibagi ke dalam identifikasi potensi wilayah melalui teori tempat sentral dan teori kutub pertumbuhan. Kemudian menurut Chris Toller, itu pembagian wilayah sentral ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada teori tempat sentral berhierarki 3 seperti yang ada di gambar, bisa kalian cermati ya. Kemudian yang kedua ada teori tempat sentral berhierarki 4 yang juga disebut sebagai kasus lalu lintas optimum. Gambarnya bisa kalian amati seperti yang Indah katakan. Kemudian yang ketiga ada teori tempat sentral berhierarki 7 yang disebut kasus administrasi optimum. Gambarnya bisa kalian amati. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah di Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utamanya yaitu ada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan juga Makassar. Setiap pusat pertumbuhan atau regional membawahi beberapa wilayah dan setiap wilayah terdiri atas beberapa daerah. Coba kalian amati yang ada di peta. Ya, untuk persebaran wilayah regional A itu mencakup wilayah 1 dan wilayah 2. Persebaran regional wilayah B itu mencakup wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 6. Untuk persebaran regional wilayah C itu mencakup pembagian wilayah 5 dan wilayah 7. Kemudian yang terakhir untuk pembagian regional wilayah D mencakup pembagian wilayah 8, wilayah 9, dan juga wilayah 10. Berikut disertakan tabel untuk persebaran wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Silakan diamati. Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan wilayah di Indonesia. Tapi apakah kalian sudah mengetahui pembangunan itu apa ya artinya? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia dalam memanfaatkan lingkungan, antara lain sumber daya alam juga sumber daya manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian tujuan pembangunan itu apa? Tujuan pembangunan di sini terdapat 5 ya. Yang pertama ada pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua ada pemeliharaan dan pelestarian bagi daya dukung lingkungan. Yang ketiga ada pengendalian dan pelestarian ekosistem, juga spesies flora fauna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan. Yang keempat itu ada pengembangan dan pengendalian industri. Yang kelima ada upaya antisipasi akan terjadinya krisis energi sebagai penopang utama dari industrialisasi. Perlu diingat, untuk prinsip dari pembangunan wilayah ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Pembagian wilayah ditunjukkan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana tentang perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia itu? Perlu kalian ketahui dulu ya, untuk perencanaan tata ruang wilayah, ini artinya suatu kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Dalam menyusun perencanaan tata ruang wilayah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan permasalahan wilayah yang lebih luas dan hasil pengajian implikasi penataan ruang kota atau kabupaten. Yang kedua, wilayah pemetaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota. Yang ketiga, keselarasan aspirasi pembangunan kota. Yang keempat, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kelima, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dalam menyusun suatu perencanaan tata ruang, wilayah harus terdapat ruang terbuka hijau atau RTH. Ruang terbuka hijau terdiri atas ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana, struktur, dan pola ruang. Untuk jenis-jenis perencanaan wilayah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada top down and bottom up planning. Perencanaan top-down adalah perencanaan yang dilakukan oleh institusi tertinggi dalam sebuah organisasi perencanaan wilayah sehingga institusi yang berada di bawahnya harus dapat menyesuaikan perencanaan tersebut. Kemudian yang kedua, ada vertical and horizontal planning. Perencanaan vertikal adalah perencanaan yang mengutamakan koordinasi antara berbagai jenjang pada sektor yang sama. Sehingga modal ini mengutamakan keberhasilan sektoral.
Adapun perencanaan horizontal adalah perencanaan yang menekankan pada berbagai sektor sehingga setiap sektor dapat berkembang secara sinergi. Yang terakhir tentang permasalahan tata ruang wilayah. Permasalahan tata ruang akan muncul apabila kondisi di lapangan sudah sangat kompleks. Seringkali permasalahan tata ruang bersinggungan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Tidak hanya itu, permasalahan tata ruang akan muncul ketika sudah berbenturan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Secara umum, timbulnya permasalahan tata ruang hampir di setiap kota atau kabupaten adalah karena hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota. Yang kedua, konsistensi dalam melaksanakan aturan lemah. Misalnya, seluruh pemerintah baik pusat dan daerah terlihat konsisten dalam menegakkan aturan kalau berhadapan dengan permodalan lemah. Akan tetapi, sebaiknya jika berhadapan dengan permodalan besar atau pejabat tinggi, pemerintah terlihat lemah dan tidak konsisten menegakkan aturan. Seperti kasus berubahnya kawasan hijau menjadi mall atau perumahan real estate dan apartemen. Yang ketiga, pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Sekian pemaparan mengenai materi wilayah dan perwilayahan di Indonesia. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.